Dapat ilmu asal dari mimpi. Sungguh saya terkejut dan terpesona ketika mendengar ceramah dari para ulama dan para kiai di akhir bulan Rajab, apalagi tepatnya di hari Jumat tahun 2024 yang mengatakan wirid sholawat yang mengatakan, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ini seolah diingatkan mimpinya dulu dan ternyata wirid tersebut yang sering saya Abdul Hadis bin Abdul Latif ceritakan pada snack video sebelumnya. Ternyata mimpi itu adalah mimpi yang mendatangkan rezekinya umat Nabi Muhammad Rasulullah. Ya Allah, karuniakanlah rezekinya agar mereka umat Islam yang sesuai perintah Allah pada surat Al-Imran 31. Dan hajikanlah semua dengan rezeki yang Engkau berikan atas Rahman dan Rohimnya. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, dengan adanya sholawat, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, impian itu yang dipastikan impiannya peristiwa kun fayakun. Mimpi itu sekitar sebelum jam 3 karena setelah mimpi itu saya lanjut sholat tahajud. Mimpinya seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa, siapa aku ini, kau seperti cahaya. Lalu ada yang jawab, ya kau adalah cahaya sempurna. Lalu siapa engkau, sepertinya sama. Lalu menjawab, ya sama, aku adalah cahaya di atas cahaya. Lalu siapa aku ini? Kau adalah amat. Lalu engkau siapa? Ya aku adalah Allah. Pengakuan nama diri Allah terucap sesuai dalam Quran. At-Toha 16 ayat 14. Mengapa engkau menciptakan aku? Benar aku menciptakan engkau atas kehendaknya aku sendiri. Untuk apa engkau ciptakan aku? Wahai Ahmad, kau akan aku jadikan pendamping asmaku sebagai sumpah umatmu nantinya. Di sini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif merasa semakin takut bahwa dua kalimat syahadat itu adalah sumpahnya umat Nabi Muhammad Rasulullah. Ini bagi yang mau dan ingin menjadi umat Rasulullah. Namun dari dulu kalau ada ustadz ataupun kiai di mana ceramahnya tentang mengenal Allah, apalagi kayaknya benar-benar mengenal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus terang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin terlihat walaupun pakai mata jahir, itu hanya halusinasi saja. Yang tahu persis itu hanya dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana surat Al-Hajj 22 ayat 75 yang artinya Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang diperkuat melalui surat Al-Ma'arij 70 ayat 32 artinya dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Di sini yang dikatakan orang-orang itu adalah malaikat dan para nabi yang merahasiakan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia biasa tidak mungkin dapat melihatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeberkan keadaan atau posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yaitu di Arsy yang tidak terjangkau oleh mata batin baik apapun yang ada di bumi. Hanya saja ketika Allah menciptakan alam semesta hanya dengan kalimat atau ucapan perkataan kun fayakun, itu juga Allah tidak memperlihatkan wujud aslinya. Di mana kun fayakun itu adalah ilmu atau maha, kalau kita mengkajinya itu sangat luas. Mengapa dikatakan luas? Ya karena tidak terjangkau. Baik penglihatan maupun pendengaran oleh manusia maupun yang mempunyai mata ataupun telinga, tetapi semuanya telah dijelaskan melalui perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dari mulai penciptaan alam semesta, menciptakan air serta kehidupannya, angin berikut manfaatnya, hujan kegunaannya, bumi dan lain-lainnya berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh ilmunya kepada seluruh alam semesta dari mulai tumbuhan serta tanah itu sendiri dititipkan ilmunya Allah, di mana Allah menciptakan manusia itu diberikan akal dan pikiran agar bisa menciptakan sarana yang ada di bumi. Bahkan dedaunan pun bermanfaat untuk kesehatan. Semua ini dari ilmunya kun fayakun. Ilmu makrifat setinggi atau sedalam apapun tidak mungkin akan terjangkau oleh pemikiran manusia. Kalaupun seandainya yang pertama kali yang mengetahui wujudnya Allah itu pasti Adam dan Hawa serta Dajjal ketika berada di surga, mereka hanya mendengar perkataannya kepada Adam, di mana Allah mengatakan, wahai Adam. Al-Baqarah 2 ayat 35, dan Quran Al-Araf 7 ayat 19. Apakah mereka bertiga kayak Adam, Hawa dan Dajjal tahu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mereka mengetahui wujudnya Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa jasad aku Allah seperti ini, tetapi satu ayat pun tidak ada. Ini menurut kajian saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengisyaratkan kepada umat Islam itu hanya untuk memperhatikan apa-apa saja yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana surat Al-Imran 191. Allah hanya sejauh mana manusia itu memikirkan apa-apa yang telah Allah ciptakan atas kemahakesempurnaannya untuk meyakini, bukan memikirkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesalahan-kesalahannya yang mengaku ilmu makrifatnya tinggi.
Begitu juga kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif bahwa seseorang yang sudah mempunyai ilmu makrifat, biasanya alam ini selalu berbicara melalui mata batinnya bahwa dirinya itu sujud dan taat kepada perintahnya Allah, lalu mengetahui tanda-tanda kalimat tauhid setiap yang diciptakan Allah seperti dedaunan, burung, ikan ini harus tahu itu baru sudah makrifat, sehingga diri ini merasa selalu ada yang mengawasi dan menjaganya.